Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik 3A, subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik subtema 3 pembelajaran 1. Kalian bisa buka di halaman 66 dan 67. Oke, hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Jadi saya ingin kalian simak baik-baik. Oke, dan ditonton videonya sampai selesai ya, agar kalian paham. Oke, di sini perhatikan ada gambar kucing ya. Ini ada cerita dari Nina yang memelihara seekor kucing yang bernama Miko. Nah, Nina ini memelihara sejak masih kecil. Nah, waktu itu tubuhnya itu masih sangat kecil. Nah, rambutnya pun tumbuhnya juga masih sangat tipis. Nah, Nina memelihara dengan penuh kasih sayang. Nina memberi Miko makanan dengan teratur. Nah, Miko pun tumbuh menjadi kucing yang lincah. Kini tumbuhnya sudah semakin besar. Nah, pertumbuhan juga tumbuh, rambutnya pun juga tumbuh lebat dan halus. Nah, Nina senang bermain dengan Miko. Nah, coba perhatikan di sini ada pertanyaan. Karena kita belajar mengenai pertumbuhan hewan, apa itu pertumbuhan? Ada yang tahu? Pertumbuhan itu adalah bertumbuhnya ukuran fisik ya. Bertumbuhnya ukuran fisik. Coba dari lihat gambar kucing itu, tadinya gambarnya kecil ya kan, kucingnya masih kecil, belum ada bulunya, sekarang sudah menjadi kucing yang dewasa dan lincah seperti kucingnya Nina. Lalu apa saja perubahan yang terjadi pada pertumbuhan pada makhluk hidup? Tadi sudah dibacakan oleh Nina ya. Rambutnya menjadi lebih lebat, lalu ukurannya menjadi lebih besar, gerakannya menjadi lebih lincah. Nah, itu pertumbuhannya. Coba kalian buka halaman 67. Oke, di sini juga ada teks cerita. Coba perhatikan, di sini ada Paman Nina yang memiliki sebuah peternakan bebek di kampung halaman. Nah, bebek-bebek tersebut dikembangkan oleh Paman Nina. Nah, bebek itu berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek yang dapat bertelur adalah bebek yang sudah dewasa. Nah, telur akan menetas dan keluarlah anak bebek. Lalu anak bebek kemudian diberi makan dan dipelihara oleh Paman Nina ya. Anak bebek pun mengalami pertumbuhan. Nah, ukurannya tubuhnya menjadi besar, bulunya juga bertambah banyak. Nah, bebek terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur. Seperti itu ya proses pertumbuhannya. Nah, coba setelah membaca teks tersebut, dapatkah kamu menemukan kata-kata tentang pertumbuhan? Tadi ya, pertumbuhan dari telur menetas menjadi anak bebek. Setelah itu karena dikasih makan oleh pamannya Nina menjadi bebek dewasa yang ukurannya lebih besar dan bulunya menjadi banyak. Seperti itu ya. Itu adalah proses pertumbuhan. Kalian bisa lihat dari fisiknya. Kalau kalian memelihara hewan, misalkan kucing, kalian bisa tahu dari bayi, dari bulunya masih sedikit sampai sudah besar. Kita lanjut ke halaman 68. Oke, di sini ada tabelnya, ada nama hewan. Oke, ini nggak usah diisi ya. Contoh aja, misalkan nama hewan tadi kucing, lalu makanannya apa? Ikan. Pertumbuhannya, bagaimana pertumbuhannya? Dari kecil kamu urus. Pertama, bulunya sangat halus, badannya kecil. Sekarang menjadi tumbuh setelah diberi makan, menjadi tumbuh menjadi kucing dewasa. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan di halaman 68. Di sini bebek milik paman sedang bertelur. Nah, telur tersebut diletakkan di 3 wadah. Setiap wadah itu berisi 12. Coba perhatikan.
setiap wadah berisi 12. Nih, telurnya ada 12. Nah, berarti di sini ada berapa wadah? Itu 1, 2, 3. Ini wadahnya ya, ada 3 wadah. Nah, ini adalah penjumlahan berulang. Nah, penjumlahan berulang ini dapat ditulis dengan bentuk perkalian. Jadi, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Contoh, misalkan 3 dikali 12. Nah, di sini adalah tempatnya 3 ya, keranjangnya. Lalu 12 ini adalah isi setiap keranjang. Jadi, kalian tambahkan saja 12 ditambah 12 ditambah 12. Ustazah kok cuma 3 karena disuruhnya hanya 3. Jadi 12-nya ada 3 dijumlahkan, hasilnya adalah 36. Seperti itu. Paham ya? Ini cara perkalian dengan cara penjumlahan berulang. Kita lanjut dengan cara berikutnya. Kita cari menggunakan cara yang lebih mudah. Oke, sebentar, saya hapus dulu. Nah, untuk yang cara selanjutnya ini, kalian bisa lihat. Sebentar ya. Oke. Nah, di sini ada cara juga, yaitu perkalian juga dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan. Nah, coba perhatikan yang A. Bagaimana sih ini Ustazah caranya? Di sini ada soal 16 dikali 4 sama dengan titik-titik. Nah, lihat di sini ada angka 16 dan ini dikalikan 4 ya. Oke, jadi 16 ini adalah hasil penjumlahan dari 10 ditambah 6. Ya, ini 1 sama 6. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16. Nah, jadi bagaimana Ustazah? Yang ini 4 ini adalah perkaliannya. Dikali 4 berarti 4 dikali 10. Nah, ini udah nih, 4 dikali 10 sama dengan 40. Gimana Ustazah ngitung jadi 40? Ingat, 10-nya ada 4, 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Lalu 4 dikali 6. Nih, ditulis seperti ini. 4 dikali 6 sama dengan 24. Setelah itu dijumlahkan. 0 ditambah 4, 4. 4 ditambah 2, 6. Jadi 16 dikali 4 sama dengan 64. Begitupun yang B, kalau ini nilainya ratusan ya, harus dijabarkan seperti kita kemarin belajar penjumlahan dan pengurangan. Soalnya ada 156 dikali 3. Oke, ini soalnya ya. 156 kita jabarkan dulu. Satunya ini adalah 100. Oke, 5-nya ini adalah puluhan, berarti 50. Dan 6 ini adalah satuan, berarti 6. Karena yang dikalikan adalah 3, kita tulis 3. 3 dikali 100. Oke, sama dengan 300. Misalnya nih, nulisnya 3000, harusnya 300 ya. Lalu 3 dikali 50. Oke, 50-nya ada 3. 50 ditambah 50, 100. Ditambah 50 lagi, 150. Lalu 3 dikali 6. Satuannya yaitu 18. Setelah itu kalian tinggal jumlahkan. 0 ditambah 0 ditambah 8, 8. 5 ditambah 1, 6. 3 ditambah 1, 4. Jadi 156 dikali 3 sama dengan 468. Seperti itu ya caranya. Oke, kita pakai cara lagi, contoh cara lagi ya. Kalian bisa perhatikan bukunya di halaman 69. Oke, saya hapus dulu. Di sini ada lagi nih. Ini perkalian dengan cara bersusun ya. Perkalian dengan cara bersusun. Bersusun ke bawah, coba perhatikan. 156 dikali 3. Nah, ini nulisnya seperti ini nih. Ya, 3-nya ini di belakang. Nah, caranya gimana Ustazah? Untuk mengkalikan dimulai dari belakang dulu. 3 dikali 6, jangan dari depan. Kalau dari depan itu jadinya salah ya, jangan 3 dikali 1 dulu. 3 dikali 6, ada berapa? 6-nya ada 3, 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. Tulis 8.
Kalau 18 yang belakangnya tulisnya di bawah. Yang di depan itu tulisnya 1 jadi simpanan di sini. Ya, tuh, tulis 8 simpan 1 jadi 18. Jangan ditaruh semua ya 18-nya ya. Yang belakang ditaruh di bawah, yang satunya itu ditaruh di atas jadi simpenan. Lalu lanjut 3 dikali 5. 3 dikali 5 berapa? 5-nya ada 3, 15 ditambah 1 sama ini tadi simpenannya. 15 tambah 1 16. Taruh 6 di sini. Satunya simpan lagi yang tadi udah dipakai coret. Satunya kita simpan. 3 dikali 1. Berapa 3 kali 1? 3 ditambah ini 1 jadi 4. Hasilnya adalah 468. Seperti itu ya caranya bersusun ke bawah. Nah, sebagai contoh kalau perkalian, kalau bilangannya ditukar itu hasilnya tetap sama. Contoh, 4 dikali 3 sama dengan 12 nih. Ya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Berbeda dengan pengurangan ya. Jika ditukar pasti hasilnya berbeda. Kalau ini, kalau perkalian mau ditukar. Contoh misalkan 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu kalau 3 dikali 2 sama dengan 6 juga. Jadi dia hasilnya tetap sama. Seperti itu ya. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut. Nanti kalau tidak paham bisa japri ustazah tanyakan. Kita lanjut ya. Oke, di sini perhatikan Anda menggambar. Nah, menggambar ini ada gambar ikan ya susunannya. Gambarnya pertama lingkaran, lalu gambar buntutnya, lalu ada gambar melengkung, ya, lalu ada gambar gelombang, garis gelombang ya. Ada lonjong bentuknya, ada bentuk segitiga tapi segitiganya menjadi buntut seperti ini ya. Nah, ini kita menggambar menggunakan karya dekoratif. Apa sih karya dekoratif itu? Nah, karya dekoratif itu adalah karya seni pada kertas atau pada benda tertentu ya, yang berfungsi sebagai hiasan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, biasanya karya dekoratif itu ada garis, ada bentuk, ada warna. Oke, kalian bisa lihat di halaman 70. Kita lanjut. Nah, di sini ada ayo berlatih. Kita akan mengerjakan ini bersama-sama ya. Coba perhatikan nomor 1. Tuliskan kembali teks tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan bebek dengan kata-katamu sendiri. Oke, ini tadi kita sudah membahasnya, yaitu Paman Nina, contohnya nih ya. Paman Nina memelihara bebek di halaman, di kampung halaman. Paman Nina mempunyai telur bebek yang menetas menjadi anak bebek. Nah, anak bebek tersebut diberi makan oleh Paman Nina. Setelah itu anak bebek tumbuh menjadi dewasa, badannya pun menjadi besar dan bulunya menjadi lebat. Seperti itu ya contoh kita bercerita mengenai pertumbuhan. Ada stepnya, pertama dia bertelur, lalu menjadi anak bebek, menetas, lalu menjadi anak bebek, anak bebek menjadi bebek dewasa. Seperti itu. Nah, untuk nomor 2, tentukan hasil perkalian berikut menggunakan cara yang kamu anggap lebih mudah. Oke, di sini perhatikan, kita pakai yang bersusun aja ya, bersusun ke bawah. Contoh nih, 13, sebentar. 13 dikali 3. Kalian nanti isi ya di bukunya ya. Jangan kosong tapi harus diisi. 3 dikali 3, 3-nya ada 3. Ya, kalau udah hafal perkalian pasti bisa. 9. 3 dikali 1, 3. Jadi hasilnya adalah 39. Yang pertama itu hasilnya adalah 39. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2, perhatikan. 6 dikali 15. Coba 6 dikali 15. Bentar ya.
6 dikali 15. Tahu di sini 15 dikali. Nah, 6 dikali 5 berapa? 5 kali 5 25. 5 kali 6 30. 30. Yang di belakang angka berapa? 0. Berarti taruhnya di bawah. 3-nya jadi simpan. Nah, 6 dikali 1 6 ditambah 3 ini yang disimpan. Jadi 6 ditambah 3 9. Tulis di sini 90. Oke, lanjut lagi. Hapus dulu ya. Lanjut lagi. Nomor yang C, 12 dikali 8. Nah, kita tulis di sini. 12 kali 8 dikali 2. 8-nya ada 2. 8 tambah 8, 16. 6, satunya simpen. Ya, 16, 6-nya kan di belakang, berarti 6-nya taruh bawah. Satunya simpen di sini, di atas. 8 dikali 1, 8. Ditambah 1, 9. Jadi hasilnya 96. Oke, gitu ya. Lalu yang D, coba perhatikan yang D. Kita hapus dulu. Oke, yang D. Ya, untuk yang D, 24 dikali 4. Tulis 24 dikali 4. 4 dikali 4, 4-nya ada 4. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 16 ya. 6, 1. Ingat, yang di belakang taruhnya di bawah, yang di depannya disimpan di sini. 4 dikali 2, 8. Ditambah 1, 9. Wah, sama ya. 96. Ini juga 90. Oke, paham ya sampai di sini. Untuk yang nomor 3, coba kalian kerjakan nomor 3 ya. Pakai susun ke bawah ya. Pakai susun ke bawah seperti Ustazah yang tadi. Kita lanjut. Untuk nomor 4, kalian bisa gambarlah bentuk hewan sesuai langkah-langkah berikut. Gambar di buku gambarmu, nggak usah, kalian bisa tulis saja langsung di buku paket kalian ya. Di situ ada kalian bisa tulis di bawahnya, kalian ikuti stepnya. Pertama, membuat lingkaran lonjong seperti nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tidak usah diwarnai ya, cukup gambar gini aja, nggak usah diwarnai ya. Tuh, lalu kita masuk ke pembelajaran kedua ya, pembelajaran kedua. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kedua ya. Di sini ada Deli memelihara 2 ekor kelinci, yaitu betina dan juga jantan. Nah, Deli sangat menyayangi kelinci tersebut. Ya, Deli memberi mereka makanan dengan teratur. Nah, kelinci Deli pun tumbuh sehat dan lincah. Nah, kelinci yang sudah dewasa itu dapat berkembang biak. Nah, kelinci berkembang biak dengan cara apa? Ada yang tahu tidak? Iya, dengan cara melahirkan ya, karena dia memiliki daun telinga. Nah, sejak lahir hingga dewasa tubuh kelinci itu tidak berubah. Tubuhnya tidak berubah, tetapi yang berubah itu adalah ukurannya ya. Ukuran kelinci itu berubah, tadinya kecil menjadi lebih besar. Nah, bulunya pun juga lebih lebat ya. Nah, gerakan kelinci juga semakin lincah. Kelinci dewasa dapat meloncat dan berlari kencang. Deli sangat senang bermain bersama kelinci di halamannya. Nah, setelah membaca teks tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan kelinci, coba di situ ada pertanyaan. Di halaman 72, bagaimana cara kelinci berkembang biak? Bagaimana? Iya, benar, dengan cara melahirkan. Nah, apa saja perbedaan anak kelinci dan kelinci dewasa? Apa perbedaannya anak kelinci dan kelinci dewasa?
kalau anak kelinci itu ukurannya masih kecil, sedangkan kelinci dewasa ukurannya semakin besar ya, ukurannya berbeda. Lalu bagaimana cara Deli merawat kelinci? Yaitu memberi mereka makanan dengan teratur ya. Jadi kalau kita memelihara hewan itu harus dipelihara dengan teratur, cara makannya, kandangnya juga harus bersih ya. Kita next ke halaman 73. Oke, di sini ada percakapan antara Nina dan Deli. Nah, di sini ada perbedaan kegemaran dalam peliharaan yang berbeda. Coba kalian bisa lihat 73. Perhatikan ya, di sini ada Deli. Nina, dapatkah kamu mengajariku berhitung seperti yang tadi ibu guru Halo, kok berhitung? Oke, di sini di halaman 73 ada percakapan antara Nina dan Deli yang berbeda. Ya, kita lihat berbeda apa ya kira-kira. Nah, kalian bisa baca teksnya. Saya akan bacakan sedikit ya. Deli, Nina, dapatkah kamu mengajariku berhitung seperti yang tadi ibu guru jelaskan? Ada yang kurang aku mengerti. Lalu Nina menjawab, tentu Deli, kapan kita mau belajar bersama? Lalu Deli balas lagi, pulang sekolah nanti kamu bisa tidak? Nina, kalau bisa nanti aku ke rumahmu. Aku bisa, Del. Jam berapa kamu mau ke rumahku? Kebetulan aku juga mau menanyakan pelajaran tentang membuat kalimat. Ada yang aku kurang mengerti. Kamu kan pandai dalam bidang itu. Mungkin sekitar jam 2 siang, Nin. Baiklah, Deli. Sampai ketemu di rumah ya. Baiklah, Nina. Nah, di sini apa kelebihan Nina dibandingkan Deli? Apa kelebihan Nina? Yaitu dia jago berhitung ya, jago pembelajaran matematika. Lalu apa kelebihan Deli? Kelebihan Deli adalah dia jago membuat kalimat. Lalu, apakah kamu setuju dengan sikap Deli dan Nina? Setuju tidak? Setuju. Kenapa? Karena Deli dan Nina itu bisa saling melengkapi, bisa saling mengajari ya. Kalau tidak bisa diajari oleh Nina kalau berhitung. Nah, kalau Nina tidak bisa membuat kalimat, Deli membantu Nina. Seperti itu ya. Kita lanjut ke halaman 74. Oke, di halaman 74 perhatikan di sini melakukan gerakan berlari dan melompat. Nah, jadi kita sudah pernah belajar ini ya. Coba lihat, perhatikan. Gerakan melompat, rintangan sambil berlari, dan gerakan melompat rintangan sambil berlari. Ini melompati dan meloncat. Beda ya, melompati dan meloncat. Nah, ini memakai kekuatan apa? Otot kaki ya. Jadi otot kakinya menjadi lebih kuat, jadi lebih kencang. Nah, di sini ada lagi nih di halaman 74. Kita bisa menirukan seperti gambar ya. Di sini bisa pakai ban ya. Lalu melewati rintangan pada ban tersebut dengan cara melompati atau dengan cara meloncat. Nah, kalian bisa buka di halaman 75. Nah, ini tadi ya yang saya jelaskan. Nah, di halaman 75 ini perhatikan, kita isi bersama-sama ya. Nggak usah ditulis ya, karena ini hanya materi aja, kita isi sama-sama. Perhatikan gambar berikut, tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan. Coba, apa? Pertumbuhan yang pertama, ukurannya ustazah yang semakin besar, boleh. Lalu apa lagi? Ada tanduknya ustazah, boleh. Apalagi? Kalau yang sudah dewasa sudah bisa berkembang biak. Nah, itu adalah contoh dari pertumbuhan ya dan perkembangan pada hewan. Ini hewan apa namanya? Sapi. Nah, pintar. Yang kedua itu tuliskan 2 contoh sikap menghargai perbedaan kemampuan yang dimiliki
temanmu. Bagaimana sikap kita? Yang pertama itu kita tidak boleh menghina kemampuan teman, tidak boleh. Lalu yang kedua, tidak meremehkan ya, tidak meremehkan kemampuan teman. Nah, untuk yang nomor 3, apa manfaat gerakan berlari dan melompat yang kamu rasakan? Nah, ini apa? Apa yang kamu rasakan? Otot kaki menjadi lebih kencang, biasanya menjadi lebih kuat ya. Kemarin kita sudah belajar ini, kalian juga bisa coba di rumah. Apa yang kamu rasakan ketika kalian meloncat dan berlari? Pasti otot kakinya menjadi lebih kuat ya. Oke, untuk itu saja dari Ustazah Lina. Oke, jadi untuk tugas kalian itu ada di pembelajaran pertama. Ayo berlatih halaman 70. Ya, tadi Ustazah sudah beberapa Ustazah contohkan. Kalian bisa tinggal melanjutkan. Kalau sudah selesai, kalian bisa foto dan kirimkan ke WA Ustazah Lina ya. Jika masih ada yang kurang paham, kalian bisa WA Ustazah Lina. Oke, untuk itu saja penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemarin pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.